Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik 11 MIPA 4, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, saya Altafia Ainurehana dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kalian harus tahu materi prasyarat ini, yaitu fungsi, trigonometri, dan matriks. Pada materi transformasi geometri ini, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, transformasi geometri itu apa sih? Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Jenis-jenis transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi atau perkalian. Nah, di video ini kita akan mempelajari apa itu translasi atau pergeseran. Agar kalian mudah memahami apa itu translasi, simak ilustrasi berikut ini. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Apakah bentuk mobil ibu berubah setelah sampai di supermarket? Tidak, mobil ibu tidak berubah bentuk ketika sampai di supermarket. Lalu, apakah mobil itu mengalami perubahan posisi? Ya, mobil itu mengalami perubahan posisi. Yang semula ada di depan rumah, ketika melakukan perjalanan, posisi mobil itu berada di depan supermarket. Nah, dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa translasi atau pergeseran memiliki sifat yaitu yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Pengertian translasi. Translasi adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu bentuk berdasarkan jarak dan arah tertentu. Sebagai contoh, ini saya contohkan dulu dalam bentuk gambar. Misalkan, saya mempunyai sebuah titik yaitu titik A dengan koordinat negatif 7,1. Nah, di sini. Kita tulis di sini. Letaknya negatif 7,1. Sini. Nah, lalu kita translasikan dengan koordinat 8,3. Nah, jadi nanti kita geser 8 langkah ke kanan. Kemudian 3 langkah ke atas. Kenapa ke kanan dan ke atas? Karena di sini koordinatnya positif.
Nah, bagaimana jika negatif? Jika koordinatnya negatif, maka kita geser ke kiri dan ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kita geser 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Lalu kita geser ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Sini. Nah, jadi berarti titik akhirnya berada pada koordinat ini. A aksen 1,4. Nah, di sini dapat kita tulis A aksen atau bayangan dari titik A berada di koordinat 1,4. Nah, bisa nggak sih kita hitung tanpa harus menggunakan gambar seperti ini atau koordinat kartesius seperti ini? Jawabannya adalah bisa. Jadi, ada rumusnya untuk mencari translasi. Rumusnya adalah seperti ini. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka diperoleh A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, atau dapat ditulis titik awalnya A dengan koordinat X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh AB, kemudian menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, ini juga dapat disajikan dengan notasi matriks. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, lalu ini dioperasikan seperti pengoperasian penjumlahan pada matriks, yaitu dengan menjumlahkan elemen matriks yang seletak, yaitu X ditambah A dan Y ditambah B. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3, 4, maka bayangan titik A adalah pembahasannya. Pada soal diketahui koordinat titik A 2,3, artinya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Akan ditranslasikan oleh T negatif 3, 4, artinya A-nya sama dengan negatif 3 dan B-nya sama dengan 4. Sehingga dapat ditulis, nah, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB, lalu kita substitusikan nilai X, Y, A, dan B. Nah, ini kita substitusi. X-nya kita ganti dengan 2, dan Y-nya kita ganti dengan 3, A-nya dengan negatif 3, dan B dengan 4. Lalu, lakukan proses penjumlahan pada matriks dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak, yaitu 2 ditambah negatif 3, 3 ditambah 4. Hasilnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 7. Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan bayangan garis 3X ditambah 5Y dikurangi 7 sama dengan 0 oleh T2 negatif 1. Pembahasannya,
Pada soal diketahui persamaan garis 3x ditambah 5y dikurangi 7 sama dengan 0. Akan ditranslasikan oleh T2 negatif 1. Artinya, A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1. Misal, titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X ditambah 5Y dikurangi 7 sama dengan 0, sehingga A, X, Y ditranslasikan oleh T2 negatif 1, A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kita substitusikan nilai A dan B. Menjadi X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah 2 dikurangi 1. Lalu lakukan proses penjumlahan pada matriks dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y ditambah negatif 1, atau Y dikurangi 1. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan X ditambah 2. Ini X-nya pindah ruas. X sama dengan X aksen dikurangi 2. Y aksen sama dengan Y dikurangi 1. Ini sama pindah ruas. Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Substitusikan X sama dengan X aksen dikurangi 2 dan Y sama dengan Y aksen ditambah 1 ke persamaan garis 3X ditambah 5Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, 3 dikali X aksen dikurangi 2 ditambah 5 Y aksen ditambah 1 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, lalu ini dikalikan ya. 3X aksen dikurangi 3 dikali negatif 2, negatif 6 ditambah 5 dikali Y aksen, 5Y aksen ditambah 5 dikali 1, 5 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, hasilnya 3X aksen ditambah 5Y aksen dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangan garis adalah 3X ditambah 5Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kesimpulan dari materi translasi ini adalah yang pertama, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Yang kedua, titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y ditranslasikan T, A, B, A aksen, X aksen, Y aksen. Yang ketiga, bentuk persamaan matriks translasi X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah A, B. Yang keempat, T, A, B disebut komponen translasi. A merupakan pergeseran secara horizontal dan B merupakan pergeseran secara vertikal. Yang terakhir, titik A aksen disebut bayangan titik A yang telah ditransformasi. Latihan soal yuk, biar kalian mahir di materi translasi ini. Nah, di sini ada soal garis M 3X dikurangi 2Y ditambah 6 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T negatif 2, 3. Bayangan garis M adalah
Nah, ini kerjakan secara individu ya. Sampai sini dulu video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.